lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan beberapa narasumber yang ada di sini. Ini ada beberapa Twitter yang masuk ya. Banyak ya, Cukup Maria. banyak ya. Banget Salah ini. satunya? Langsung mention nama ke Bang Ade Armando. Ini dari nomor 21 dulu Bang. Ini pertanyaannya ratusan Bang yang masuk. Kita coba saring. Dari @sajak Bayu, kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Aturan apa yang sebenarnya dilanggar BEM UI menurut Bang Ade Armando? Enggak ada. Siapa yang bilang melanggar aturan? Ini pertanyaan dari netizen Oh iya, Bang Ade. ya Harus si dijawab netizen Bang Ade itu. Armando. Ya maaf. Saya mau bilang ke netizen itu, saya nggak pernah bilang melanggar aturan ya. Yang saya bilang pakai logika, pakai akal sehat. Ya jangan sembarang menyerang, sembarang mengkritik, harus pakai data. Nah sampai sekarang kelihatan sekali tim si BEM UI ini tidak kunjung berhasil atau mau bahkan menjelaskan. Karena saya yakin bahwa mereka sendiri sadar sebenarnya bahwa apa yang mereka sampaikan kali ini ya, bukan di masa lalu, bukan di paper yang lain, tapi kali ini itu emang lemah sekali dan mereka tidak bisa menjustifikasi itu. Jadi di situ letak masalahnya. Oke. Nah, tapi saya mau ingin melanjutkan diskusi kita. Kita ini sebenarnya seperti hidup di kita punya persepsi tentang Indonesia yang berbeda. Tapi Bang Ade harus jawab dulu Bang. Ini pertanyaan terlalu banyak. Mention nama Ada Bang lagi Ade yang Armando masuk, langsung boleh nih, kami Bang. bacakan Lanjut. khusus Boleh. untuk Bang Ade. Dari @Leo Hasan, mohon izin bertanya, menurut Bapak Ade Armando bagaimana sikap kritis mahasiswa sudah dianggap sebagai golongan radikal? Sikap kritis mahasiswa kok radikal? Enggak, saya enggak mengaitkan dengan kelompok radikal manapun. Argumen Anda terkait hal ini? Iya, saya enggak sama sekali tidak mengaitkan dengan radikal. Saya mengatakan bahwa wahai mahasiswa BEM UI, kalau Anda mengkritik, gunakanlah argumen yang benar, gunakanlah data. Saya itu barangkali karena kecenderungan saya sebagai dosen ya, ketika mahasiswa bicara, dia menyimpulkan sesuatu, saya kecenderungannya adalah bertanya, apa argumen Anda, mana datanya? Itu yang saya bawa sebetulnya. Jadi ketika saya bereaksi terhadap apa yang ditulis oleh si BEM UI ini, ya sekedar seperti pakai istilahnya Valdo tadi, adalah respons terhadap apa yang dikatakan oleh BEM sebelumnya. Jadi kalau itu nggak ditanggapi juga nggak apa-apa. Saya tidak meminta ya siapapun untuk melarang mereka bicara. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan misalnya mereka pandir, mereka bodoh. Itu hak saya juga dong. Saya harus dihargai kebebasan untuk mengatakan itu. Tapi saya boleh lanjutkan nggak ini? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Boleh kita lagi. lanjutkan lagi? Yaitu Dari @sajak Bayu menyatakan, kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Sebenarnya aturan yang dilanggar BEM Serupa dengan yang pertanyaan mana? yang pertama ya tadi, itu Bang, ya. tolong tanyakan kepada rektorat. Saya sih tidak menganggap ada pelanggaran di situ. Tapi kalau di direktur kemahasiswaan punya pandangan semacam itu ya biarkan dia yang bicara. Saya tidak mewakili UI sama sekali dalam hal ini. Saya nggak tahu, nggak ada menurut saya aturan yang Meskipun dilanggar. kemudian banyak yang bertanya juga kalau nggak ada yang dilanggar, kemudian kenapa yang diserang adalah personalnya begitu Bang? Personal siapa? Dari si Leon. Ya Leon adalah ketua BEM kan. Kalau saya juga mendapat serangan karena personal. Kan ini biasa-biasa aja kalau dalam diskusi masyarakat. Buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus didramatisir dari hal ini menurut saya ya. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa ini sampai terjadi. Saya ulang nih ya, di ruangan ini saja sebetulnya saya sudah menemukan ada dua kelompok berbeda, kami dan Fadlizon dan Sultan. Itu cara pandang kita mengenai Indonesia barangkali emang berbeda. Ya, kedua kawan di depan ini barangkali memandang Indonesia itu sedang mengalami bergerak arah kehancuran. Ada pembungkaman oleh sebuah pemerintah yang mungkin otoriter, yang dalam pandangan kami tidak begitu. Ya, karena itu cara pandang kita mengenai apa yang terjadi itu pasti berbeda. Jadi saya misalnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI ini juga terpengaruh oleh kedua paradigma tersebut. Yang satu melihat dengan cara yang Indonesia menuju kehancuran, saya barangkali Valdo saya duga itu memandang Indonesia sedang mengalami demokratisasi. Bang Ade menyambung pertanyaan dari netizen lagi Bang, ini dari Muzakar Aziz. Setelah diketahui bahwa Rektor UI melanggar statuta pelarangan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI, apa tindakan pemerintah yang akan diambil? Adakah sanksi terhadapnya ataukah dibiarkan Nanti begitu kita minta saja? pendapatnya satu-satu, Bang Ade dulu. Ya saya nggak tahu bagaimana saya harus menjawabnya. Saya tidak punya otoritas apapun untuk melakukan apapun. Barangkali DPR punya. Oke, Ya, Bang Fahri. barangkali DPR punya. Kalau saya jelas ya, sebenarnya aturan yang dulu itu, kalau ada seorang pejabat mendapatkan
pendapatan dari sumber yang bisa di-trace itu kepada APBN itu tidak boleh rangkap, ya. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya dalam aturan ketika itu, ini kita bicara dari statuta UI yang saya baca di media sosial yang mengatakan justru UI sendiri yang membuat itu. Jadi seharusnya dalam rangka menegakkan slogan tadi ya, supaya jadi tidak lip service slogan veritas, probitas, justisia itu, tegakkan dong kebenaran, tegakkan keadilan. Artinya rektor UI kalau di luar negeri sih udah pasti rektor UI udah mundur itu. Udah malu pasti ya. Nah, tapi kan di sini rasa malu itu sangat mahal. Yang orang bisa tidak malu berbohong berkali-kali atau bertindak Kenapa segala harus macam. malu? Rektor UI kenapa harus malu dan harus mundur? Loh, dia melanggar, kalau betul dia melanggar statuta UI, ya harusnya dia malu dong. Kalau di luar negeri itu melanggar prokes saja kemarin Menteri Kesehatan langsung mengundurkan diri, ya. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya, tapi menegakkan institusi dan legacy itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat kalau betul itu melanggar statuta UI, harusnya selain UI yang bersangkutan atau negara memutuskan. Dan yang bersangkutan juga harusnya memilih mau jadi komisaris atau mau jadi rektor UI, gitu ya. Karena itu pendapatannya jelas juga dari aturan yang dulu. Sebenarnya BUMN juga nggak boleh rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Sekarang kan ada yang rangkap-rangkap dari berbagai ini BUMN dan sebagainya itu. Ini yang menurut saya harus diperbaiki, harus dikoreksi gitu ya. Karena kalau ini diteruskan seperti ini dan ini tentu ada konflik kepentingan tadi, menjaga bagaimana suara perguruan tinggi itu menjadi subordinasi kekuasaan. Padahal kita ingin perguruan tinggi itu melahirkan, karena perguruan tinggi itu adalah cagar alam intelektualitas gitu ya. Cagar alam intelektualitas yang harus independen melahirkan pemikir-pemikir bebas ya. Yang mereka juga menyatakan tanpa ada rasa ketakutan atau kalau dosen-dosennya berbicara mereka nanti tidak digeser, susah untuk mendapatkan misalnya jabatan atau apa yang lain-lain gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Kita itu juga yang ingin kita dengarkan khawatirkan. Abang Faldo perwakilan PSI lah, perwakilan PSI lah.